Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penetua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumahmu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah berkunjung untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan refren. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah. Tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Refren. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Refren. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyikanlah bagi Allah. Alleluia, 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 alleluia. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Alleluia, 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 alleluia. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus
Menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menghadap ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam bagi kita semua. Hari ini kita disajikan Injil Yohanes, dan gereja memperingati peringatan wajib Santo Carolus Lawangga. Santo Carolus Lawangga bersama 21 martir Katolik Uganda dibunuh antara tahun 1885 sampai 1887 karena mempertahankan iman mereka. Mereka hidup di bawah kekuasaan Raja Mawangga II yang menentang penyebaran agama Kristen, terutama karena pengaruh iman itu terhadap moral dan keberanian anak-anak muda untuk menolak kebejatan raja. Carolus Lawangga, seorang kepala pelayan di istana, bukan hanya mempertahankan imannya, tetapi juga melindungi anak-anak istana dari pelecehan, membaptis mereka. Dia juga mengajar mereka untuk mencintai Kristus. Ia adalah rekan-rekannya. Mereka dibakar hidup-hidup, tetapi mereka mati dalam kesatuan, keberanian, dan iman yang tak terkoyakkan.
Dalam bacaan Injil, ya, kita mendengar doa Yesus yang sangat menyentuh. Doa Yesus untuk para muridnya. Ini adalah saat-saat terakhir sebelum sengsaranya, dan yang ada di hati Yesus bukanlah dirinya sendiri, melainkan para pengikutnya. Yesus tahu bahwa setelah ia pergi, para murid akan menghadapi dunia yang penuh kebencian dan tantangan. Karena itu, ia berdoa agar mereka tetap bersatu, dijaga oleh Bapa, dan tetap menghidupi nama Allah yang telah dinyatakan. Yesus juga mengungkapkan bahwa segala sesuatu yang dia miliki berasal dari Bapa, dan semua yang diberikan kepadanya adalah milik Bapa juga. Di sini kita melihat semangat kesatuan, penyerahan, dan cinta yang total yang menjadi inti dari hidup Kristiani sejati. Dalam doa Yesus agar para murid tetap bersatu dan dijaga dalam namanya. Sama dengan para martir Uganda hidup dalam kesatuan iman. Mereka tidak lari sendiri-sendiri, tapi berdiri bersama, saling menguatkan dalam penderitaan. Yesus menyatakan bahwa dunia akan membenci para murid karena mereka bukan dari dunia. Para martir ini dibunuh. Mereka menolak mengikuti raja dan kekuasaan dunia yang menentang kebenaran Injil. Kita juga diajak untuk berusaha hidup meneladani Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesatuan, dalam keberanian, dalam penyerahan diri dan cinta yang total, serta teladan Santo Carolus Lawanga serta kawan-kawan martir lainnya di Uganda. Semoga sabda Tuhan, renungan singkat ini menguatkan kita dalam hidup kita setiap harinya. Amin.